Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Wirda Mansur, presidennya Milenial Anti Bokeh. Cila. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, gue paling suka nih kalau temanya atau judulnya adalah muda yang kaya bahagia. Kenapa sih gue senang banget sama judul itu? Muda kaya happy, muda kaya anti galau, muda kaya anti bokeh. Ya kalau kaya ya anti bokeh ya. Ya, muda kaya bergelimang harta tapi dermawan, rupawan, soleh soleha, kan luar biasa. Itu adalah cita-cita kita semua. Cita-cita semua anak muda yaitu pengen gak bokeh lagi. Dan apa sih concern yang seringkali menjadi perhatian lebih ya buat anak-anak muda, yaitu kita pengen bebas finansial. Pengen gak mau ngerepotin orang tua. Pengen ngurangin beban orang tua, pengen bisa mandiri, pengen bisa nyenengin orang tua yang tadinya mah kita dikasih, tapi ini kita yang ngasih. Yang tadinya kita diberi, ini kita yang memberi. Yang tadinya kita disuapin, ini kita yang nyuapin. Cita-cita gue waktu kecil ya, waktu SD kurang lebih, gue punya cita-cita pengen bisa sedekah sampai miliaran, terutama ke orang tua sendiri, ke keluarga. Pengen bisa sedekah sampai ratusan juta dan segala macam. Gue gak ngerti bagaimana caranya. Nah inilah yang pengen gue sampaikan ke kalian ya. Bukan ngajarin, tapi gue pengen sampaikan ke kalian. Gue pengen sharing ke kalian. Oke, apa sih sebenarnya hal yang membuat kita tuh gak nyampe kepada titik dimana kita pengen ada di sana? Oke, gak mesti soal yang dari bokeh pengen gak bokeh lagi. Gak mesti soal itu. Contoh misalkan lu cuma lulusan sekolah yang gak terkenal lah. Sekolah yang gak terkenal, kemudian akreditasinya juga biasa aja, tapi lu punya cita-cita pengen kuliah di Harvard University. Atau lu adalah anak siswa yang nilainya gak bagus-bagus amat, tapi bercita-cita pengen punya predikat cum laude begitu udah lulus dari kuliah. Atau lagi nih, lu adalah anak desa yang bener-bener adanya di pedalaman yang kayaknya tuh susah banget gitu loh, tapi lu punya cita-cita pengen dikenal seluruh dunia. Percaya gak percaya ya, gue yakin setiap orang dari kita, every single one of us, setiap orang dari kita pasti punya cita-cita yang keblenger. Cita-cita yang kadang-kadang out of my mind, ya, out of our mind, out of the box. Cita-cita yang kadang-kadang di luar nalar. Tapi seringkali kita mematahkan impian itu sendiri karena perkataan kita. Bukan salah orang, bukan salah siapa-siapa, bukan salah keadaan juga, tapi kita yang seringkali mematahkan omongan kita sendiri. Kita yang seringkali mematahkan impian kita sendiri. Ya, contoh misalkan, gue tuh pengen banget gitu jadi penulis. Tapi kata teman gue, tulisan lu jelek gini, berarti kan gue gak bisa jadi penulis. Kenapa? Karena gue gak dapet dukungan dari teman gue. First rule ya pokoknya. Perhatiin nih teman-teman, first rule. Aturan pertama saat lo punya impian adalah satu. Don't let other people bring you down. Jangan biarkan orang lain ya membuat lo ada di bawah. Atau membuat lo jadi kehilangan impian lo. Atau membuat lo jadi melepaskan impian lo. Don't, jangan. Never, jangan pernah ngejauhin lo, bikin lo tengkurap, bikin lo kesandung, bikin lo jatuh sejatuh-jatuhnya, bikin lo kepleset, bikin lo mendelep gitu. Jangan pernah biarkan. Apalagi itu adalah impian kita. Nah, seringkali gue katakan kepada teman-teman, memang impian itu semuanya harus dimulai. Emang juga kalau gak dimulai, ya kapan berhasilnya? Kalau gak pernah dimulai, ya kapan jalannya? Karena tidak pernah dimulai juga, gitu loh. Selama ini kita menunggu, ya gue sih menunggu aja ya, gue sih nunggu aja kapan gue kaya. Tapi gak ada sesuatu yang kita mulain gitu loh. Jangankan ya boro-boro, jangankan bener-bener langsung mulai jualan gitu ya, berkeyakinan, punya keyakinan, punya ucapan, punya omongan aja enggak gitu. Nah ini seringkali salah. Makanya gue bilang ke teman-teman yang ada di Milenial Anti Bokeh, kalian daftar di MAB itu udah 10 langkah lebih cepat, lebih jauh daripada orang-orang yang gak mulai sama sekali. Dan kadang-kadang orang suka misunderstood di sini, suka ada kesalahpahaman dan suka nggak ngerti. Yang dimulai itu apa sih? Apakah selamanya memulai itu harus melakukan sesuatu? Do something yang benar-benar gerakin tangan, gerakin jari, gerakin kepala, gerakin kaki, gerakin pikiran? Enggak juga. Mulai itu sesederhana cuma berani ngomong, berani jatuhin omongan, itu udah bagian dari memulai. That's what you need. Itu yang lu butuhin. Yang lu butuhin adalah lu punya kalimat super.
Beda ya sama orang yang omong kosong, yang gede laganya, gede belagunya, gede omongannya gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga gitu orang yang cuma ngomong cuap-cuap tapi lebih ke sombong. Bedain sama orang yang ngomong tapi dia punya afirmasi. Jadi ketika dia bilang pokoknya nih nanti, nah itu udah bagian dari memulai. Gua bakal jadi juragan, gua bakal jadi sultan, ya kan kalau sebutan anak-anak TikTok, anak-anak sosmed sekarang kan sultan ya. Bukan anti bokeh lagi, bukan kaya lagi, tapi sultan. Kalau sultan kayaknya segala-galanya gitu punya. Pokoknya nih nanti. Nah, itulah yang gue jatohin pertama kali. Pokoknya nanti, pokoknya nanti, pokoknya entar, pokoknya lihat aja nih. Gitu. Jadi memulai itu sesederhana jatohin kalimat, jatohin omongan. Masalahnya sudahkah kita seperti itu? Jadi biarin aja gitu, nggak apa-apa, lu nggak paham awalnya, lu nggak ngerti awalnya. Gue juga sama, awalnya juga nggak ngerti. Dan gue yakin gitu ya, Coach Dika, kemudian orang-orang yang bersama kita gitu ya, coach-coach yang udah ngajarin teman-teman, kawan-kawan di Millennial Anti Bokeh, pasti awalnya nggak ngerti. Tapi karena kita mau mengerti, beda ya, orang yang nggak ngerti kemudian nggak mau belajar, sama orang yang nggak ngerti tapi ya udahlah gue jalanin dulu, siapa tahu ntar gue tahu gitu. Beda. Jadi memang ya, kalau lu bener-bener pengen sesuatu, lu pasti bakal ngusahain itu. Kalau lu pengen sesuatu tapi usaha lo setengah-setengah, lu pengen sesuatu tapi usaha lo kurang, berarti lu gak bener-bener pengen. Siapa yang katanya pengen bebas finansial, tapi ketika dikasih kerjaan, aduh ini berat banget. Pengen kaya, tapi begitu disuruh, udah lu ini dagangan ya, lu jualan sana. Tinggal dagang, tinggal jualin, lu nggak perlu mikir, waduh produksinya di mana, ini modalnya seperti apa, aduh ini budgetnya gimana, packagingnya gimana, lu tinggal jalan, barang udah disiapin, tapi masih ngeluh, loh, oh kalau gue mau kaya gue harus jualan dong, berarti gue yang bawa sendiri dong, yakin nih gue bawa sendiri, gue nggak mau deh, gue capek, lah gimana sih, bercapek-capeklah dahulu, ya, bersultan-sultan kemudian, teman-teman. Jadi kalau emang willing lo, kemauan lo gede, ya itu dilihat dari seberapa besar ikhtiar lo, seberapa besar kemudian usaha lo. Kalau usaha lo setengah-setengah, ikhtiar lo setengah-setengah, maka gue pastikan lo sebenarnya nggak pengen-pengen banget gitu. Gue sering kali bilang ke teman-teman ya, kalau lagi ngisi webinar, kadang-kadang gitu ya, gue bilang gini, pernah nggak sih kita ngelihat berita ada maling ketangkep siang-siang bolong? Secara logika ya, kalau emang dia nih pinter atau kita lah mikirnya pasti gini, maaf banget, tuh orang kok bodoh banget ya, maling kok siang-siang bolong, orang kan malam gitu mau maling ya siang kan udah pasti, ya namanya juga terang, orang banyak lalu lalang, banyak aktivitas di luar, kok ya dia kok malingnya siang, kenapa nggak malam gitu. Mau tahu kenapa begitu? Karena kemauan dia lebih besar daripada ketakutan dia. Mau tahu kenapa banyak orang yang begitu beresiko gitu melakukan sesuatu, terus kita mikir kok bisa ya orang kayak gitu? Itu karena kemauan dia lebih besar daripada rasa takutnya. Pertanyaan gue sama lu beneran gak sih pengen jadi kaya? Gitu. Lu beneran gak sih pengen bebas finansial? Lu beneran gak sih katanya pengen anti bokeh dan segala macam? Beneran gak? Kalau beneran, ayo. Kita sama-sama bekerja di sini, kita sama-sama berjuang, sama-sama punya impian gitu ya. Dan benar kata Coach Dika, yang dibilang anti bokeh itu bukan masalah kantong doang. Gampang lah buat masukin duit ke dompetnya kosong, itu gampang. Ada sesuatu yang lebih mahal daripada itu, apa? Pikiran kita nih, mindset, nggak boleh sampai miskin. Pernah nggak dengar mindset miskin ya kan? Pikiran yang miskin gitu ya. Karena mau seberapa kaya pun kalau lu punya pikiran atau mindset miskin, you will never be rich. Lu nggak akan pernah menjadi kaya. Dan uang bisa habis dalam sekejap. Kenapa? Because you have a poor mindset. Karena lo punya mindset yang miskin, mental yang miskin. Begitu dapat satu ujian, jeder, lalu kita ngerasa kayak belajar menghadapi. Dan gue sering bilang nih sama teman-teman MAB, banyak yang nanya kan, nih gue kapan kayanya nih gitu kan, dapetin pelanggan aja satunya susahnya minta ampun gitu kan, satu biji aja kagak ada yang datang gitu ya. Pertanyaannya, lu udah nyamperin belum? Di dunia jualan-jualan, di dunia usaha-usaha, di dunia dagang-dagang gitu ya, nggak ada judulnya malu tuh, nggak ada. Pokoknya nawarin-nawarin, pitching-pitching gitu ya, ngegayat-ngegayat, promosi-promosi, dan emang harus nabrak tuh yang namanya takut, malu, khawatir, itu harus ditabrak semuanya gitu.
Dan memang semuanya butuh proses, lagi-lagi butuh proses. Ya, segitu aja kalian udah mulai, udah ikut gitu ya. Dan emang harus ikutin protapnya gitu, protokol tetap gitu, udah diikutin semuanya. Ikut gak kalian live tiap minggunya? Ada banyak banget loh pelajaran yang bisa dipelajarin. Bayangin ya, lu daftar milenial anti bokeh, lu daftar MAB cuma 100.000. Mungkin 100.000 itu uang yang banyak buat sebagian teman-teman, tapi menurut gue ini murah banget. Kenapa? 100.000 bayangin, cuma di depan, dan lu gak pernah dimintain uang apapun lagi seumur hidup. Dan apalagi lu dapet kelas tiap minggu. Lu mau tahu ya harga kelas ya, harga lu bisa ikut kelas tentang digital marketing, promosi, jualan segala macam. Zaman sekarang, bahkan dari zaman dulu, berapa? Ada yang sampai 9 juta, bayangin. Lebih malah, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Itu sekali masuk kelas. Gue pernah suatu saat di Bandung, gue ikut seminar di hotel bintang 5 selama 3 hari berturut-turut tentang digital marketing. Bagaimana pitching, bagaimana membuat produk, bagaimana memasarkan produk, dan itu harganya gila banget, menyentuh sampai belasan juta. Dan gue bayar, karena gue pengen tahu kayak apa sih gitu kan. Gue juga dititip sama bokap gue, udah kak, kamu jalan ke sana, coba perhatiin, pelajarin kayak apa sih gitu. Terus gue ngeliat temen-temen nih MAB, milenial anti bokeh, wah berarti mereka beruntung banget ya. Dan gue juga beruntung sekali gitu. Kenapa? Karena buat gue ya gue kaya banget gitu loh. Kenapa? Karena gue bisa memprovide atas izin Allah bersama kawan-kawan semua, tim-tim MAB, provide kelas coba. Ya jatuhnya gratis, ya ikut kelas begitu 100.000 mah mungkin gak cukup, paling murah kayaknya 150.000 gitu. Ini mah udah 100.000 di depan, gak usah mikirin modal, produknya udah disiapin, tinggal jalanin doang, tinggal jualin doang, bahkan dikasih kelas gratis tiap minggunya. Ya berarti kalau udah seperti ini, udah tinggal pilihan kalian mau jalan atau enggak. Kalau jalan, banyak yang udah dapat komisi, banyak yang udah dapat kisah-kisah sukses berhasil, teman-teman Maybers yang udah 2 juta lah, sekian juta lah. Nah kalau kita masih di sini, masih nol, ya berarti kita harus start gitu loh, harus mulai. Kapan sih kita bisa menjadi kaya? Kapan sih kita bisa menjadi pintar? Saat kita memulai. Lu pengen kaya, lu mulai usaha. Lu pengen pintar, lu mulai belajar. Apalagi, lu pengen tinggi, ya, lu mulai minum susu, lu loncat-loncat. Lu pengen kurus, lu mulai olahraga. Lu mau apa lagi ya, misalkan lu mau bisa bawa mobil ngebut-ngebut, lu belajar nyetir, mulai belajar nyetir. Gitu. Semua itu harus dimulai. Ya, semua itu harus dimulai. Dan seringkali banyak orang-orang yang lupa bahwa ada hal yang lebih penting pada saat kita berproses, yakni apa? Bersabar. And I told you million times ya teman-teman. Banyak orang yang bilang, wah kenapa gue udah ikut MAB tapi gue belum sekaya Wirda. Emang gue sekaya apa ya? Karena gue memulai 7 tahun yang lalu. Seperti yang Coach Andika bilang ya, MAB alhamdulillah atas izin Allah baru 4 bulan. Tentu kita menemukan banyak masukan gitu ya. Wah ini ada yang kurang di sini. Itu bagian dari proses. Bukan berarti kita tidak mendengar. Kita mendengar, dan gue bahkan mendengar banget. Gue kadang-kadang suka lihat gitu ya DM kalian yang ada keluhan apa-apa tuh langsung gue lempar ke tim, langsung diurusin dan segala macam. 4 bulan. Bayangkan kalau setahun kayak apa? Dengan line up produk kita yang makin panjang, makin banyak, kemudian teman-teman yang makin solid, dan kita tuh harus sevisi. Otak kita harus sevisi bahwa apa? Kita sama-sama mau memulai. Oke teman-teman, ingat ya, if you want to have something, you have to work on it. Lu harus benar-benar bekerja untuk itu. Dulu gue punya impian yang sepele. Punya impian yang sepele banget. Kenapa? Dulu gue pernah ngomong kayak gini, duh enak ya kayaknya kalau masuk ke toko belanja gak pakai ngeliat harga, masuk ke restoran beli gak pakai ngeliat harga gitu, pesan makan gak pakai ngeliat harga. Kan lucu ya, begitu duduk kita ini kadang-kadang, dulu gue pernah ngalamin ini nih, emang gue pernah masuk ke mall gitu ya, mau makan aja gue lihat dulu interiornya, cari yang paling biasa.
Kalau udah agak-agak mewah gue nggak jadi masuk karena pasti mahal. Sekali makan bisa 500.000, bisa 700.000, aduh nggak ada gitu. Dilihat nih, aduh mana ya yang paling biasa aja kayaknya gitu tokonya gitu, baru gue berani masuk gitu. Sekarang mah nggak berlaku. Dulu mah ya boro-boro dah gitu, tapi gue nggak mau kalah sama perasaan kayak begitu gitu. Gue langsung cepet-cepet, nggak boleh gini nih, menghindar pada saat kita tahu nggak cukup. Oke, nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita berhenti. Bukan berarti ini mulut cuma komat kamit nggak ngapa-ngapain. Berarti kita harus ubah doanya. Ya udah deh, mudah-mudahan suatu saat dan kelak gitu ya, gue bisa masuk restoran termahal sedunia. Gue bisa masuk restoran manapun yang gue mau tanpa ngeliat interiornya, tanpa ngeliat bangkunya ini plastik apa besi. Kalau plastik gue jadi masuk, kalau besi nggak jadi. Kayak gitu ya. Tanpa ngeliat kayak gitu, tanpa ngeliat harga dan segala, pokoknya masuk duduk pesan gitu. Dan alhamdulillah itu semua terjadi sekarang. Gue sekarang kalau masuk restoran nggak pernah ngeliat harga, nggak pernah bawa dompet juga malah, karena dibayarin. Mesen nasi goreng, saat gue pikir mana nasi goreng biasa aja ya, taunya begitu bayar, buset 1,2 juta harganya satu porsi nasi goreng loh, gila nggak lo? Terus gue kepikiran kayak, wah boleh nih kapan-kapan gue ngajak teman-teman members gitu ya, cobain nasi goreng 1 juta. Wah pasti belum pernah tuh kalian. 1 juta loh satu porsi, itu namanya nasi goreng lobster. Ya, nasi goreng lobster. Ntar dah abis ini gue share videonya di instastory gue, penampakannya seperti apa nasi goreng lobster. Harganya 1 juta tuh nasi goreng, luar biasa. Itu gue gak pakai ngeliat harga loh. Agak tremor juga sih pas ngeliat billnya. Hah? Wah, gue makan nasi goreng itu segini, ya ampun. Waktu itu kayaknya billnya 2 juta kurang dah. Masya Allah, luar biasa. Pernah juga waktu itu gue ngajak temen gue, Shiva, sahabat terbaik gue juga, dia pengen banget makan steak. Akhirnya gue undang gitu kan, ayo gue ajak makan steak. Begitu lihat billnya 6 juta, luar biasa. Ya kayak begitu teman-teman. Lagi-lagi nih soal perjalanan juga. Dan emang karena ada omongan. Gue percaya sih itu karena gue pernah jatuhin omongan. Mungkin kalau pada saat itu gue gak jatuhin omongan, gak begini juga jalannya gitu. Banyak loh orang kaya masih perhitungan, orang punya duit masih perhitungan. Gue juga termasuk. Gue juga dulu begitu, apa sekarang kayaknya begitu, tapi sekarang udah rada-rada gitu. Dia punya duit banyak tapi enggak deh, ini deh gitu. Kadang-kadang enakan punya orang yang duitnya biasa aja gitu, yang pas-pasan gitu ya. Ya begitu mau makan pas ada, begitu mau beli mobil pas ada, itu pas-pasan. Ya pokoknya intinya sama teman-teman, semua harus dimulai ya, semua harus dimulai dan jangan pernah berhenti. Anyway, ngomong-ngomong jangan pernah berhenti, kemarin tuh gue sempat mikir gitu, apa kita udahin aja dulu ya, buka batch gitu ya, biar kita bisa fokus ngurusin kawan-kawan gitu. Tapi gue ingat lagi, aduh jangan berhenti gitu. Masih banyak orang yang butuh gitu. Banyak banget loh orang di luar sana yang bingung. Gak enak loh jadi orang yang bingung. Bayangin, lu pengen makan, lu lapar, pengen makan tapi bingung. Nah biasanya tuh cewek gitu, mau makan apa, terserah. Mau makan apa, gimana kamu aja. Ya elah. Susah loh jadi orang bingung. Tahu apa yang dimau, tahu apa yang dibutuh, tapi bingung yang mana. Tapi bingung gimana, bingung harus apa. Banyak loh orang seperti itu. Bismillah, akhirnya gue mikir, wah masih banyak nih orang yang butuh gitu ya, pengen jualan tapi nggak punya modal gitu. Nah ini udah terbuka seluas-luasnya buat teman-teman semua. 100.000 doang loh di awal, seumur hidup, dan dapat kelas gratis setiap 1 minggu sekali. Luar biasa banget kan? Jadi kalau ada kesempatan seperti ini jangan disia-siakan. Dan untuk teman-teman yang udah daftar di MAB ya, ajarin yang belum daftar seperti apa sih caranya, kayak apa sih, kemudian semua rangkul menjadi teman, menjadi saudara, menjadi sahabat. Oke? Pokoknya cita-cita gue bikin semua anak muda di Indonesia tuh pengusaha. Asik gitu. Dan kalau bisa kita support gitu ya. Kalau ada teman, jadi gini loh, nggak usah mikir, bukannya gue kayak mematikan impian, memadamkan impian besar, bukan ya. Tapi gini, kita nggak usah mikir yang jauh dulu. Gue kan punya cita-cita ya, pengen ngidupin ekosistem negara. Wah itu kan skalanya udah gede banget gitu ya. Kita bisa mulai dari hal yang paling kecil dulu gitu. Dan ini bisa dilakukan sama teman-teman semua. Menggerakkan roda ekonomi, menggerakkan roda ekosistem. Itu bisa dimulai dari lingkungan kalian dulu. Ada teman yang jualan, beli lah, jangan pakai nawar.
ada temen yang punya dagangan, belilah, jangan pakai minta diskon, apalagi minta gratisan, kurang ajar. Udah mah di awal nggak ngedukung, tiba-tiba lu punya begini gue baru tahu, gue mau dong gratis gitu. Aduh, jangan. Kalau kita beli gitu yang nggak pakai nawar, nggak pakai nego, apalagi sampai kita borong, waduh itu pasti senang banget dianya dan ekosistemnya berjalan gitu. Jadi gue pengen semua anak muda itu jualan dulu, jualan lagi, jualan terus. Tapi kita juga saling support satu sama lain. Dan gue insya Allah gue pengen gitu, kawan-kawan members pastinya ada yang punya usaha kecil-kecilan juga kan, kemudian pengen taruh di MAB, nggak apa-apa. Nanti kita buka audisinya, pitching, namanya pitching gitu ya, pitching naruh produk di MAB. Mulai dari lifestyle, kemudian ada makanan, kemudian ada fashion juga, apapun itu. Nanti kategorinya akan kita sesuaikan. Lalu kita buka audisi terbuka buat kawan-kawan yang punya jualan kecil-kecilan, yang masih skalanya masih kecil gitu ya, usaha kecil, boleh nanti dititip ke MAB. Oke, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semua bisa bener-bener kerja keras ya, karena gue pengen, dan gue udah nerapin ini ke perusahaan gue bilang sama mereka semua, pokoknya 2021 tahun kita bekerja, karena selama 2020 kita udah menjadi kaum rebahan terus. Jadi sekarang saatnya kita bekerja, bener-bener bekerja. Dan gue udah nargetin gitu ya, wah tahun depan gue pengen beli ini gitu, pengen beli mobil, pengen nambahin koleksi mobil, lah. Bismillah, gue pengen beli GT53. Mercy GT53 luar biasa. Itu udah gue tempel di wallpaper menjadi afirmasi gue. Dan gue insya Allah udah niat pengen beliin bokap gue Lexus LX 570 Ya teman-teman boleh itu ikutin apa yang menjadi target kalian di 2021. Ayo udah capture semuanya, cari di Google, capture, bikinin satu collage gitu ya, bikinin satu disebutnya mood board ya, bikinin satu pic gitu ya. Pokoknya nanti 2021 insya Allah itu tercapai semua, menjadi target buat kita supaya kitanya makin semangat untuk bekerja. Jangan lupa kita harus sematkan dan harus dibarengin sama bersedekah, beribadah, jangan cuma duniawinya doang. BTW ya, kemarin kan gue dapet kabar nih, semeriwing. Wah si Wirda nih buka batch 100.000 dikali 10.000 orang, udah berapa tuh dia dapetnya gitu kan. Gue terbuka sama kalian. Semua dana yang gue terima itu gue sedekahkan dan tidak gue ambil. Jadi buat teman-teman yang ngerasa waduh gimana nih gitu, dan ada banyak yang harus gue kasih gitu. Emangnya buat bikin satu sistem kita nggak pakai uang gitu. Nah sedekahnya itu dengan beli alat supaya teman-teman nyaman gitu ya. Nanti kalau denger webinar apa segala macem, sedekahnya apa? Tenaga kerja. Jadi uangnya dipakai untuk support tenaga kerja, balas-balasin kalian kalau ada komplain. Coba kalau komplain gak ada orang yang balasin, kan kaliannya marah-marah. Begitu ya. Gue juga alhamdulillah bener-bener tuh batch pertama tuh gue langsung buang semuanya, nggak ada yang gue pakai sama sekali, nggak nyisa sama sekali. Ini berteman-teman tahu aja gitu ya. Gue tetap anaknya Ustadz Yusuf Mansur yang ngajarin sedekah. Jadi dibarengin sama sedekah, dan kalau kita sedekah ya pasti selalu akan bertambah, dan tentunya makin berkah gitu. Pokoknya gue niatkan ini semua karena Allah, pure bener-bener pengen bantu kalian semua, dan kalian juga jadi bantu gue juga karena gue bisa berbuat baik tanpa batas gitu ya. Gue titip banget buat teman-teman yang sudah gabung di MAB, ayo dong kita semangat, ayo kita kerja, ayo kita jualan. Kita harus satu visi nih masalahnya teman-teman. Jangan sampai gue ayo kalian gini-gini ya, tapi kalian diem-diem aja ya, kok ada yang ngomong sih gitu. Jangan juga gitu. Jadi semuanya harus semangat, harus satu visi, harus satu misi. Dan buat teman-teman yang belum gabung MAB, ayo kita sama-sama mulai 2021, insya Allah kita bersama. Teman-teman silakan daftar. Terima kasih banyak. Gue pamit undur diri dulu. Semoga semuanya bermanfaat. Dan teman-teman jangan lupa daftar jadi stock centernya MAB juga. Dan jangan lupa sholawatnya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.